Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang adab bertetangga, karena Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang kemudian menjadi petunjuk bagi kita, termasuk tetangga pun dibahas dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika Allah akan memerintahkan kita untuk berperilaku baik, berbuat baik terhadap tetangga, itu diawali dengan perintah untuk menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya. Lanjutan ayat itu lalu kemudian Allah menyampaikan wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah terhadap satu, yang paling utama kita berperilaku baik adalah terhadap kedua orang tua. Berikutnya wabidil qurba, terhadap keluarga kita yang terdekat, baik saudara maupun tidak, tetapi bahwa mereka memiliki sumbangsi dalam kehidupan kita, maka Allah memerintahkan untuk itu diutamakan ketimbang yang lain setelah orang tua. Setelah itu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, berikutnya adalah orang miskin. Lalu kemudian wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Allah bahkan membagi dua, jari dzil qurba, lalu kemudian wal jaril junub, tetangga yang agak jauh. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwa luar biasa Islam ini, Pak. Berperilaku baik terhadap tetangga, lebih utama adalah orang-orang tetangga kita yang terdekat. Disebutkan lagi tetangga yang agak jauh, dibagi dua oleh Allah. Tentu ini sangat penting. Lanjutan ayat ini itu sampai kepada hamba sahaya kita. Tapi sekarang ini kan sudah tidak ada. Di zaman Nabi itu masih ada. Apa artinya? Bahwa Islam itu sangat luar biasa. Terhadap hamba sahaya pun, orang-orang yang beriman itu harus berperilaku baik terhadapnya. Mohon maaf, tidak ingin menyamakan asisten rumah tangga. Tetapi mohon maaf, asisten rumah tangga ini adalah orang yang punya jasa luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak terlibat dalam soal konsumsi makan dan minum kita, lalu kemudian menjadi darah. Karenanya kemudian Allah bilang harus berperilaku baik terhadap mereka. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian bagaimana penjelasan hadis tentang tetangga ini? Rupanya Pak, salah satu ukuran keimanan kita itu adalah bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Ada banyak sekali dalil hadis-hadis Rasulullah SAW itu ketika berbicara tentang tetangga, maka itu diawali tentang keimanan. Artinya apa? Secara umum kalau kita kaji, tidak beriman seseorang sebelum kemudian ia sukses bertetangga. Kita kutip salah satu hadis yang pertama. Bahkan Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang hamba sampai kemudian ia mencintai tetangganya sama seperti ia mencintai dirinya. Luar biasa sekali ini. Bagaimana penjelasan hadis ini? Rupanya begini, Pak.
Soal bertetangga ini kan ada banyak yang bisa menjadi krusial. Soal sampah, soal got, soal kucuran air di seng, soal pohonnya kemudian menyeberang ke tempat kita, dan seterusnya. Ada banyak hal, soal parkir dan seterusnya. Makanya hal-hal seperti ini kemudian dalam Islam terperhatikan dengan baik. Kalau kemudian kita tidak suka ketika kita misalnya mendapatkan keributan, kita terganggu dengan suara-suara yang bising, maka kita dituntut juga untuk tidak melakukan itu kepada tetangga. Jadi segala sesuatu yang kita tidak suka dalam bertetangga, yang sifatnya gangguan, maka Islam menuntut untuk menyamakan sikap kita terhadap apa yang kita tidak suka atau yang kita suka. Misalnya kita suka tetangga kita senyum, maka kita harus senyum kepada tetangga. Kalau kita suka tetangga kita berbuat baik, maka kita dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau kita tidak suka tetangga kita bising, kita terganggu dengan itu, maka kita dituntut untuk tidak membuat keributan atau kebisingan, karena pasti tetangga kita juga tidak suka. Ini yang dimaksud. Jadi sesuatu yang kita tidak suka itu juga yang harus kita hindari terhadap tetangga kita. Itu artinya kita mencintai tetangga, kita menyukai tetangga kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Baik, kemudian berikutnya hadis kedua kita kutip lagi satu. Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min, diawali lagi, bukan orang yang beriman, billadzi yashba'u, dia kesehariannya kenyang, konsumsinya terpenuhi, kebutuhan makannya terpenuhi, lalu kemudian tetangganya ja'un bijambi, wajarhu ja'un bijambi, tetangganya kelaparan. Apa artinya, Pak? Rupanya dalam kajian takwa itu yang paling tinggi adalah kesalehan ketakwaan sosial. Tidak lagi berbicara tentang hubungan ritual kepada Allah. Tetapi menurut para ulama kita, kajian takwa yang tertinggi adalah tidak lagi berbicara soal ritual, tetapi berbicara tentang implementasi dari hasil ritual kita kepada Allah, yaitu kesalehan sosial. Karenanya kemudian kalau ada orang Islam lalu kemudian tidak peduli terhadap tetangga yang kelaparan, maka Nabi bilang tidak beriman orang seperti itu. Baik, kita kembali misalnya ke masjid. Masjid itu biasanya ada kasnya besar. Maka masjid, pengurus masjid bermasalah ketika ada tetangga masjid yang kelaparan. Saya kira Ustadz Yazid di Jogja, Jogokarian, Ustadz Yazir memberikan kita pelajaran yang begitu besar, luar biasa. Dari sebuah musalla dikelola oleh beliau, sampai kemudian masjid itu memiliki hotel. Sampai kemudian donaturnya bermiliar-miliar. Sampai kemudian semua orang miskin di sekitarnya hilang. Ini luar biasa. Saya kira menjadi pelajaran penting bagi kita. Masjid punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Saya kira ini juga yang dimaksud. Artinya pengurus masjid harus bertanggung jawab terhadap tetangganya yang kelaparan. Maka mungkin perlahan-lahan, insya Allah saya kira sudah ada banyak masjid yang kemudian melakukan gerakan itu. Mendata yang betul-betul yang fakir. Fakir itu adalah tulang punggung. Artinya dia tidak punya lagi penghasilan lalu kemudian ia misalnya sakit permanen, maka demi Allah masjid punya tanggung jawab terhadap itu. Dan saya kira pengurus masjid betul-betul harus menghitung itu. Apalagi kalau kita punya dana besar, betul harus dijadikan sebagai keluarga angkat. Saya kira ini yang dimaksud dalam hadis ini, siapapun kita harus memiliki kepedulian terhadap tetangga. Baik, berikutnya suatu ketika ada sahabat menghadap Nabi. Qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasul, inna fulanata, sesungguhnya ada seorang perempuan si A.
Si A ini bukan si Anissa, bukan Aisyah, si Fulana, seorang perempuan. Taqumul lail wa tasumun nahar. Dia ini di malam hari bertahajud. Di siang hari dia berpuasa sunnah. Di riwayat lain dijelaskan wa tasaddaq, dia gemar bersedekah. Kalau ada orang, Pak, yang tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, pasti amalan wajibnya tuntas. Tetapi kemudian lanjutan hadis itu dijelaskan wa fi lisaniha syai'. Tetapi ya Rasul, lisannya, lidahnya bermasalah. Tu'dhi jiranaha, dia suka mengganggu tetangganya, salita. Lalu kemudian kalau dia ngomong, itu nyelekit, menyakiti hati tetangga. Jadi perempuan ini, omongannya menyakitkan, tindakannya menyakitkan. Ini luar biasa ini. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada seorang perempuan yang kemudian berani atau punya kebiasaan melengking di luar rumah, maka hampir bisa dipastikan itu di dalam rumah jauh lebih dahsyat suaranya. Bukan suaminya takut terhadap istrinya, tetapi biasanya orang seperti ini lebih berani dari suaminya. Baik, apa kata Rasul tentang kondisi seperti ini? Kata Nabi, la khaira fiha. Orang yang jago beribadah di malam hari, puasa sunnah luar biasa, lalu kemudian gemar bersedekah, tetapi kemudian lisannya bermasalah, kata Nabi, orang yang seperti ini tidak ada baiknya. Para ulama kita memandang, seandainya ada laki-laki yang bersikap seperti ini, maka ia juga sama kategorinya. Dia juga la khaira fi. Dia juga tidak ada baiknya. Dan lanjutan hadis ini sangat menyakitkan karena Nabi bilang, hiya min ahlin nar. Orang yang seperti ini adalah salah seorang dari penghuni neraka. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita lihat urut tadi An-Nisa 36, yang utama kita berperilaku baik itu yang pertama orang tua, kemudian kerabat, kemudian yatim, kemudian orang-orang miskin, baru kemudian tetangga. Yang dibahas dalam hadis ini adalah tetangga, tentu jauh lebih parah ketika kita bersikap itu mulai dari urutan pertama. Ada orang yang sikapnya menyakiti orang tua, ada orang yang kemudian sikapnya menyakiti kerabat keluarga, anak yatim dan orang miskin, maka menurut pandangan guru-guru kita ia lebih daripada yang dibicarakan dalam hadis ini, bahwa dia tidak ada baiknya. Maka Ramadan, Bapak Ibu yang mulia, membimbing kita untuk merendah. Rupanya kajian takwa menurut Al-Quran Al-Imran 133-134 itu memaafkan adalah kajian takwa yang tertinggi, yang kemudian digolongkan sebagai innallaha yuhibbul muhsinin, adalah golongan orang-orang yang muhsin. Dan karenanya kenapa di Indonesia mentradisi saling memaafkan, saling merendah? Karena kita tidak ingin Ramadan kita berlalu begitu saja, lalu kemudian kita masih tegak berdiri dan berkata ini saya. Tetapi diharapkan Ramadan kita membawa kita merendah, lalu kemudian saling memaafkan, terutama terhadap orang-orang atau kelompok yang disebutkan dalam An-Nisa 36. Ketika kita, kalau orang tua biasanya Pak, itu sedikit sekali orang bermasalah. Yang biasanya bermasalah adalah menantu perempuan terhadap mertua perempuan. Tabe, mohon maaf. Karenanya ibu-ibu yang mulia, ini sangat luar biasa Ramadan kita. Mari kita merendah, sebab mertua itu adalah orang tua kita yang luar biasa membesarkan suami kita, lalu kemudian menjadi orang yang hebat luar biasa. Maka dituntut oleh kita bersikap sama seperti kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Kalau kemudian beliau tidak diposisikan pada orang tua, maka mertua kita itu pada golongan yang kedua, yaitu kerabat yang terdekat. Karenanya siapapun mantu harus bersikap baik terhadapnya. Mari kita merendah untuk saling memaafkan. Mari kita membimbing lisan kita dan sikap kita. Semoga Ramadan ini
puasa kita menjadi guru yang luar biasa, sehingga kemudian kita senantiasa berbuat baik terhadap lingkungan, khususnya terhadap orang-orang yang terdekat dan tidak terkecuali tetangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.